berjumpa dengan seseorang yang muqat itu bahasa kita stroke, yang sudah lumpuh. Aku berjumpa seseorang yang sudah lumpuh di perjalanan menuju Mekah. Aku tanya sama dia, awak dari mana? Kata dia daripada Samarkand. Daripada Samarkandi nak pergi ke Mekah. Jadi dia menceritakan perjalanan dia daripada Samarkand belum sampai ke Mekah lagi, masih ketemu berjumpa di tengah jalan menuju ke Mekah. Jadi dia bercerita dah lebih daripada 10 tahun perjalanan, berkisut, stroke, jalan begini saja. Lebih daripada 10 tahun daripada Samarkand untuk pergi ke Mekah, itu pun masih belum sampai lagi. Lebih daripada 10 tahun. Jadi kata Imam Syakikul Balkhi, bang, jalan yang ditempuh itu teramat jauh sungguh. Apa kata dia? Asyauq, rasa rindu itu membuat jarak jadi dekat. Rindu ini mungkin diantara daripada hikmat yang cukup baik untuk memotivasi hati agar dengan kita boleh bertahan lama dalam ibadah. Syauq, karena kita tidak ada rasa rindu. Orang yang rindu dengan sang kekasih, buat benda apapun dia akan lakukan. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi, aku tak peduli. Coba bayangkan, gunung tinggi dia daki, lautan dia seberangi. Mampuslah kamu. Pak nyebrang laut, berenang kan? Dia kata dia tak peduli. Itu yang namanya syauq, itu yang namanya rindu, itu yang namanya cinta. Rindu itu adalah, kan begitu telah. Rindu atau cinta? Anugerah dari Allah. Begitu, masya Allah, tabarakallah. Lebih daripada belasan tahun, bang. Bagaimana? Bukan lari, bukan dengan motor, bukan dengan kereta. Apa sekitar begisut ya? Mengesot untuk apa? Untuk pergi melaksanakan ibadah haji, memenuhi seruan Allah. Cinta dan mahabbah kepada Allah tadi itulah yang memperdekat jarak, yang kalau dengan hitungannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau kita tempuh dengan motor pun teruk, macam mana kalau ditempuh dengan mengisut seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kedua ini apa? Jadi kata Sayyidina Salman, hadiah Nabi kita duduk sekali makan dengan para sahabat, tawadhu'an minhu faqala inilah akulu sadaqah farafa'aha summa jahu minal ghad. Kemudian diangkat, kemudian sumpama itu lagi bila hadiahkan pada hari kedua, mahada, ini hadiah. Terus Nabi kita makan bersama mereka. Nabi kita bertanya kepada Sayyidina Salman. Sayyidina Salman tadi itu selepas menghadiahkan sekeranjang buah tamar, jalan mudar mandir situ, jalan lihat, cari peluang dan juga cari kesempatan. Nabi kita duduk di sana. Nabi kita kata, nih tengok. Nabi kita buka jubah, nih tengok. Kenapa? Sebab Sayyidina Salman nak tengok khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah ada di antara kedua belah bahu baginda Rasulullah SAW. Jadi kata belah dua petanda yang pertama menolak sedekah dan menerima hadiah, itu dua petanda kenabian Nabi akhir zaman. Dan yang ketiganya lagi ada terdapat khatamun nubuwah, juga petanda kenabian yang ada di antara kedua katib. Tapi kita langsung perlihatkan kepada Sayyidina Salman, dan Sayyidina Salman kecup, beriman dan percaya. Nabi kita tanya, awak dari mana? Terus perbualan panjang, di antaranya beliau menceritakan, aku adalah miliknya orang Yahudi. Qala patlu bilahim ayyukatibuk, minta dengan mereka untuk membuat perjanjian agar kamu menjadi bebas dengan pembayaran sekian duit. Qala fakatabuni ala kadza wa kadza, riwayat 300 buah tamar. Kalau Sayyidina Salman berjaya untuk menanamkan 300 pohon korma, maka beliau akan merdeka. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, yang walaupun tidak dikenal, itu akhlaknya baginda, ringanan tangan. Kita tengok orang tua membimbit barang, kadang-kadang barang orang tua terjatuh, ya itu resiko dia. Kenapa dia tak hati-hati? Kenapa dia tidak bawa secara elok? Nah,
itu kesempatan kita untuk kita berbagi kebaikan. Terjatuh daripada tangan seseorang tadi itu peluang kita yang Allah hantarkan kepada kita agar kita mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah. Jadi ahbabana fillah, sifat daripada salafun salih dan diantara daripada sifat para aulia ilaih salihin, kalau bahasa istilah disebut dengan ringanan tangan. Contoh kaji, ringanan tangan. Arti ringanan tangan itu dengan kita tidak membiarkan satu benda yang sepatutnya kita lakukan, kita biarkan. Tidak, sepatutnya kita buat. Yang memerlukan pertolongan, kita tolong. Kalau tidak diminta pertolongan, kita pun kita berinisiatif ringanan tangan untuk membantu juga untuk menolong. Mana buktinya? Nabi kita tidak diminta, tahu saja. Terus Nabi kita pergi bersama Sayyidina Salman menanamkan 300 pokok korma. Jadi yang lainnya gali, Nabi kita pacak, tancap, Nabi kita tanam. Nabi kita yang menanam. Kalian gali lubang, aku yang menanam, tanam. Habis tak macam mana mungkin waktu Nabi kita sedang berehat kah, atau pada waktu Nabi kita sedang di mana atau seperti apa ceritanya, satu daripada 17 sekian tadi itu ditanam oleh Sayyidina Umar. Semua pohon korma yang ditanam itu berbuah pada tahun yang sama, pada tahun itu juga. Cepat. Kalau nak terbukti, tengok tanam-tanaman yang ditanam dalam TV. Ditanam langsung naik daun bertunas, langsung berbuah seketika itu juga, tak sampai 1 menit. Itu seperti itu. Itu mukjizat supaya paham. Jadi mukjizat itu sudah tersingkap. Kalau itu dikatakan dalam 1 tahun, Nabi kita tanam semuanya pada tahun itu juga berbuah kecuali 1. Nabi kita tanya, kenapa tuh yang 1 toh? Kenapa? Jadi kata saya, minta maaf ya Rasulullah, aku yang menanamnya semalam doa itu. Lain, tanam baginda bersih itu sebagai satu kemuliaan. Jadi antara satu dengan yang lain itu ikut kemampuan dan juga ikut power yang Allah bagikan kepada dirinya. Mungkin kalau dengan kita meminta doa daripada orang yang itu 3 tahun baru Allah kabulkan. Pada saat kita minta dengan tuan guru yang itu 3 bulan Allah kabulkan. Pada saat kita berjumpa dengan yang lain lagi, makanya elok dengan kita. Dan ini adalah pesan daripada para nabi-nabi dan rasul. Tiap kita berjumpa dengan orang saleh, minta doain aku, Syekh tolong doakan kami, doakan saya, doanya antum, diingatlah kami dalam doanya kalian. Seperti itulah bahasa basinya kurang lebih. Siapa tahu, dan banyak orang yang berhasil. Al-Imam Abdul Karim Al-Kushairi, beliau menceritakan, orang tua aku pada masa istriku sedang hamil, aku tiap berjumpa orang saleh di Mekah, bukan Haji Saleh bin Salehin, hajinya salihah. Enggak, tiap aku berjumpa orang saleh di Mekah, saya minta doakan, tolong doain anak aku, doakan anak saya agar menjadi orang yang baik. Allah ijabahkan doa daripada orang ramai tadi itu, maka lahirlah putra mereka, putra yang diberi nama dengan Aba Ishaq Asy-Syirazi, Abdul Karim Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala. Lebih kurang semacam itu juga ceritanya dengan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad, orang tua beliau, Masya Allah pada masa istri beliau sedang hamil, tiap jumpa majelis ilmu, majelis zikir, ta'lim dan lain sebagainya, ya Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kepadaku, mudah-mudahan kau kurniakan kepadaku seorang anak yang saleh, yang alim, yang baik, yang rasih, yang mulia, yang mengenal Allah Jalla wa'ala. Tiap tengok majelis ilmu berangan-angan seperti itu. Akhirnya Allah kabulkan keinginan daripada orang tua tadi itu, lahir putra beliau diberi nama dengan Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Seperti itu ceritanya. Jadi maqamat antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Mungkin saja dengan kita minta didoain atau minta didoakan dengan seseorang, hanya dalam hitungan menit Allah ijabahkan doa permintaan kita. Bismillahirrahmanirrahim tadi dengan cerita Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar minta maaf, ulun, bahasa Kalimantan, ulun yang menanamnya, aku yang menanamnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man gharasaha, siapa yang menanam itu? Kata Sayyidina Umar, aku.
Mesti kita, kalau kita ketakutan, tumbuk itu jangan cerita, jangan permalukan aku. Ya, siap. Apa tuh? Jangan buka mulut. Jangan sampai cerita bahwasanya aku yang menanam. Si Noman dan gentleman berani, dan juga berani membuat pengakuan yang walaupun terhadap hal yang barangkali akan kena marah. Ini kena marah kalau macam itu. Yang semuanya sudah berbuat 219 sudah naik semua. Yang itu saja yang tidak. Nabi kita senyap, Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita angkat, Nabi kita tanam balik. Ternyata pun juga hamalat bin amiha, berbuah pada tahun yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selesai sebelum pukul 3, InsyaAllah. Kalau ikut jadwal sampai pukul 1, nanti asar patah balik ke sini. Patah balik ke sini lenguh lagi. Jadi kita biar straight saja. Nanti sekejap kita berehat. Sambung balik. Oh, lenguh. Tuh lebih 11 tahun berjalan. Ingat cerita tadi tuh. Saya pun baru baca. Oh, Masya Allah, semangat. Jadi insya Allah itu akan boleh menghilangkan mengantuk, rasa lenguh, rasa jenuh. Jauh tuh Setiawangsa, jauh. Akhirat lebih jauh lagi, Bang. Perjalanan akan kita tempuh lebih jauh. Jauh-jauhnya Setiawangsa, jauh-jauhnya tempat yang kita tuju untuk kita mengaji ilmu. Sejauh jarak yang kita tempuh akan seperti itu dekatnya kita dengan surga. Nabi kita bersabda, man salaka tarikan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah. Satu, akan memudahkan kita untuk menuju surga. Takjil, jalan mulus nyaman hari Ahad. Coba kalau hari-hari lain, Ji, Masya Allah, tabarakallah, mana boleh sampai dalam setengah jam. Kami tadi bertolak pada pukul 8.30 sampai ke sini tepat waktu pada pukul 9. Nabi Masya Allah, tabarakallah, kereta terbang. Masya Allah, tabarakallah, hidup di ujung rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar kecuali Allah. In kuntu la'atamidu bika bidi alal ardi minal ju'. Ini pengorbanan. Baca, tengok supaya pengorbanan yang kita lakukan itu akan lenyap kalau kita membandingkan dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Sesungguhnya aku tidak lagi berpijak dan berjalan atas kedua belah kaki. Justru aku berpijak di atas ulu hati. Kabit hatiku. Kenapa? Karena terlampau lapar. Qala ala batni minal ju' walaqad qa'atu yauman ala tarikihim. Pada suatu ketika dengan aku pernah duduk di jalanan mundar mandirnya mereka. Jadi aku tuh baring di situ karena kelaparan, sudah tak larat berjalan, bukan sengaja nak mengemis, tidak. Tapi memang sudah tak larat berjalan, sudah tidak mampu untuk melangkahkan kedua belah kaki. Jadi kita beranggapan berjalan itu dengan kedua belah kaki, sebenarnya tidak. Berjalan itu dengan perut, bukan kaki, Bang. Mana buktinya? Tuh orang yang stroke tuh ada kaki, tapi kenapa tak boleh berjalan? Orang yang lapar kenapa tidak boleh berjalan? Bagi saja perut kenyang, kaki boleh berjalan. Jadi yang menjalankan kaki itu alat saja, tapi bukan kaki yang membuat kita berjalan. Yang membuat kita berjalan itulah kemampuan pada saat dengan perut kita sudah terisi dengan makanan. Jadi pada saat aku terbaring pinggir jalan, orang yang pertama lewat di situ adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Aku pun bangkit, ya Abu Bakar, ayatun min kitabillah, sepatah ayat daripada Al-Quran yang telah dibacakan oleh baginda Nabi. Mas'atu ila liyastadbi'ani. Saya tidak menanyakan tentang ayat tadi itu, melainkan agar aku diajak makan nasi mandi. Itu saja. Bang, numpang nanya, ceritalah yang betul. Nah, apa sebenarnya daripada mundar-mandir sana kemari? Ada apa? Nak minta ajak makan ke restoran kah? Nak minta duit kah? Daripada cerita kemarin kami pada waktu itu ini. Udahlah, buka tabung untuk dana anak yatim. Nah, terang-terangan saja. Daripada mundar-mandir ke sana kemari, kita pun juga jadi pening. Dan kita tidak ada waktu untuk mendengar ungkapan-ungkapan yang semacam itu.
Jadi tak payah cerita, tak ada jadi yang sini saja. Datang Sayyidina Abu Bakar tanya ayat, saya bertujuan agar dengan beliau ajak aku makan nasi mandi. Famara walam yafal. Tapi Sayyidina Abu Bakar ingat ayatnya macam ni, begini dalam hati Abu Hurairah. Aku pun tahu ayat itu. Saya bukan nak tahu ayatnya, aku pun hafal. Aku nak diajak makan nasi kerabu. Suma marabi Umar, tak lama kemudian lewat Sayyidina Umar. Mar, ada ayat Mar, saya kelupa. Mar, coba tolong ayat yang turun, yang diwahyukan kepada baginda pada hari Sabtu kemarin itu apa ayatnya? Maksud daripada pertanyaan tadi itu agar baginda Umar boleh jam pertanyaan daripada mulut orang yang sedang lapar. Tapi Sayyidina Umar tidak boleh baca. Jadi kata Sayyidina Umar, ayatnya macam ni, begini. Aku pun tahu sebenarnya. Aku berharap agar kamu ajak aku makan ke restoran. Tuh kedai mama buka sepanjang 24 jam. Tak tahu Ramadan, tak Ramadan. Mana tuh? Cari sendirilah di mana. Pasti ada. Dia masalahnya seperti ini. Kalau pada saat kedai itu semuanya tutup, insya Allah orang yang diwaswas oleh syaitan untuk makan siang mungkin akan terelak. Tapi pada saat kedai buka, yang tadinya sudah niat puasa sampai ke situ tengok kerabu, biryani ada, kambing ada. Akhirnya kata setan, kau sekali lah, tumbang. Akhirnya ramai orang yang buka puasa. Kenapa? Karena dibuka. Nggak tahu. Kalau di sebagian tempat peraturannya ketat. Hindu tak Hindu, Cina atau siapa, kedai tak boleh buka di siang Ramadan. Sini, setelah peraturan boleh buka siang. Orang nak makan ya. Hah? Jadi yang boleh macam mana? Beli aja. Beli bawa balik. Alasannya istri di rumah. Uzur. Tentunya dia yang makan. Jadi itu memang menguji kejujuran kita, betul. Memang menguji. Tak lama kemudian Sayyidina Umar pun juga dengan cara yang sama. Summa marra bi Abul Qasim, kemudian lewat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tengok sabana berat. Belum tanya lagi Nabi kita ada senyum dah. Kan seronok tu. Belum tanya lagi, belum tanya. Nabi kita tengok aku, Nabi kita ada tabasum. Ya Rasulullah, ada masalah, nanti masalah. Yuk kita ke restoran dulu. Oh, Masya Allah seronoknya. Baginda Nabi boleh cam langsung keadaan Sayyidina Abu Hurairah yang terbaring di tepi jalan. Ramai di kalangan mereka yang mengatakan Sayyidina Abu Hurairah pitam gila, sudah tidak sadar diri. Sebenarnya bukan tidak sadar diri, lapar, beberapa hari tidak makan. Itu tidak menghalang beliau untuk datang ke majelis ilmu mengaji dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu labbaika ya Abu Hurairah. Qultu labbaika ya Rasulullah, qala ilhaq. Nabi kita kata ikut. Tak payah tanya masalah hukum nanti tentang ayat ilhaq. Memang itu yang diinginkan, ikut. Qala wa madha. Fatabatu. Biasanya kita kalau pada saat diajak makan lapar hilang. Saya yuk kita bekerja bakti dulu nih, di sini belum selesai, kita kena cat ke sini dulu, kena cat dulu. Tuh wiring tuh tidak betul tuh, kena dibetulkan dulu. Kipas tuh juga mati. Allah, tambah lapar kita kena bekerja-kerja seperti itu. Yuk kita makan dulu. Oh, mengalir darah dalam batang tubuh kita. Kenapa? Kena diajak makan. Biasalah, lakul hal. Budak-budak aja saja buat kerja bakti, malas. Yuk kita makan dulu. Oke, makan dulu, Masya Allah. Ayo, kita buat kerja sekarang atau kita makan dulu? Semuanya katakan makan dulu, makan. Sebab hidup itu untuk makan. Kalau tak makan nanti kena makan. Itu katanya falsafat orang Brunei. Betul sih, begitukah? Haji pernah di Brunei tak? Jadi begitu cerita kawan-kawan. Di mana-mana, sedikit majelis makan, zikiran makan, yasin makan, ceramah makan, semuanya makan. Kata mereka mumpung atau bahasa apa di bahasa sana, selagi kita tadi makan orang, lebih lalu kita makan dulu lah. Siapa tahu nanti kita pada suatu ketika akan dimakan sama mereka. Hidup itu adalah untuk makan. Falsafatnya seperti ini. Hidup untuk makan. Makan apa?
Tuh yang penghasilannya di bawah 1.000, 500 gaji,